Ya, halo semuanya. Jadi untuk kesekian kalinya lagi aku buat video, atau ya bisa dibilang video atau podcast atau apaan sih, tapi yang penting kalian dengerin aja. Tapi masih belum banyak yang dengerin, tapi nggak apa-apa. Aku buat aja deh. Nanti juga ada yang dengerin kan. Jadi masih di suasana berdiam diri di rumah. Buat kalian yang bosen-bosen atau gimana, langsung aja dengerin suara yang biadab ini. Jadi kembali lagi di opini.id. Jadi aku kemarin lagi bikin satu segmen baru, yaitu celoteh sebelum tidur. Atau apaan sih, aku lupa deh namanya apa kemarin, tapi itu mengebahas soal ya apaan aja sih, sama kurang lebih sama kayak opini.id, tapi itu bedanya pas banget kalau lagi didengerin waktu mau tidur gitu. Jadi pastinya topik-topiknya ya seputar tidur, seputar ya apaan aja. Tapi kali ini aku nggak mau bikin celoteh sebelum tidur, aku mau bikin opini.id lagi karena udah lama juga gak bikin. Langsung aja kita ke topik pembahasan. Jadi topik pembahasan kali ini adalah satu aplikasi yang lagi viral, lagi hidup kembali. Ya kalian udah tahu pastinya, yaitu TikTok. Kayak kita baper dulu, jeng 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 jeng. itu bumpernya tadi karena males buatnya, jadi nggak usah pakai bumper, ya manual aja dulu deh, tapi nggak apa-apa. Jadi aplikasi TikTok itu baru-baru ini, belakangan ini, sekitar 1-2-3 bulan yang lalu, dari 1 atau 2 atau 3 bulan yang lalu itu kembali muncul. Jadi TikTok mulai bangkit lagi. Jadi bangkit dari kubur lah istilahnya, setelah kemarin tahun 2018, Juli tahun 2018 atau gimana aku lupa, yang jelas sekitar tahun 2018 itu Menteri Komunikasi dan Informasi itu pernah ada rencana atau gimana, aku lupa juga, ada rencana buat menghilangkan TikTok dari peredaran nih. Karena dianggap ya konten-kontennya sangat ya mungkin dianggap tidak mendidik ya, tapi saya senang-senang saja menontonnya. Ya seperti ya kemarin tahun 2018 itu kayaknya yang jadi persoalan itu soalnya pengguna TikTok itu pada buat TikToknya ya kayak gimana ya bilangnya, dibilang senonoh iya, dibilang jelek juga iya. Ya soalnya gimana, orang buat TikTok kok hampir telanjang gitu loh, jadi pada umbar-umbar tete dan lain sebagainya. Itu nggak masuk di akal banget. Kok ada orang yang mau rekam dirinya waktu mandi, itu gimana logikanya, di mana itu perempuan pula kan udah kesetaraan gender ya, jadi emansipasi harus ditekan. Jadi mau laki-laki perempuan kalau mandi direkam itu salah dong, tapi suka liatnya. Kalau cewek cantik ya suka liatnya, tapi gimana dong coba. Oke, itu tadi ada orang lewat lah. Ya kembali ke topik. Ya kalau perempuan cantik ya lihatnya enak, tapi kan gimana ya. Yang pakai TikTok nggak cuma cantik, ada juga yang tidak beraturan. Maksudnya barisnya bukan. Kalau baris itu nggak beraturan, bukan wajahnya, tapi kalian ngerti lah. Bahasa apaan? Soalnya nggak buat skrip, jadi asal-asalan aja. Apa tadi, sampai mana tadi?
sampai lupa ada orang lewat soalnya. Ya jadi ya itulah. Kalau aplikasinya ditutup sih yang kemarin ya ditutup atau apaan aku lupa juga, nggak terlalu ngikutin beritanya, cuma inget-inget lihat-lihat di Instagram, nggak baca ya, tipikal orang Indonesia lah, baca judulnya saja tapi tidak semua dong, tidak semua seperti itu, tapi kebanyakan kebanyakan orang kan gitu ya, baca judulnya langsung menyimpulkan isi berita dengan hanya membaca judul. Termasuk saya. Ya tidak apa-apa. Kemarin TikTok udah sempat ditutup atau dikasih surat teguran atau apa itu aku lupa. Yang jelas TikTok udah beberapa bulan gak kelihatan di media sosial dan sekarang kembali. Dan dulu itu aku inget artis TikTok yang paling aku ingat itu satu-satunya ya cuman Bowo itu. Katanya Bowo jadi bahas Bowo ya, tapi lanjut aja. Bowo. Oke. Jadi Bowo ini adalah salah satu artis TikTok ya bisa dibilang yang cukup terkenal dan memiliki wajah yang kata orang-orang itu tampan, tapi kata user TikTok sih dia tampan, tapi tidak tahu deh sama orang-orang yang lain. Katanya sih hitam, tapi nggak tahu juga. Itu namanya body shaming, nggak boleh bilang orang hitam. Tapi bener nih. Itu cuman satu-satunya artis TikTok yang aku tahu. Dan sekarang tahun 2020 TikTok mulai merajai aplikasi. Kok merajai aplikasi sih? Ya intinya TikTok mulai muncul lagi. Dan penggunanya itu ya sekarang sih udah mendingan ya daripada yang dulu-dulu. Udah mendingan, jadi naik kelas lah istilahnya. Naik kelas. Ya sekarang artis juga udah pada pakai TikTok ya. Hanya Geraldi udah kali. Udah apa belum ya? Kalau udah sih aku mau nonton. Ya intinya banyak banget artis yang udah pakai TikTok, mulai dari Denny Cagur, Luna Maya kayaknya udah buat. Kok aku tahu ya. Ya namanya juga riset. Ya nggak riset juga sih. Emang ada aja di explore Instagram. Dan aplikasi TikTok ini juga aku garis bawain, tidak hanya beredar di TikTok gitu, tapi mulai masuk ke Instagram. Jadi video-video TikTok diuploadnya di Instagram, di Twitter, bahkan di Facebook dan lain sebagainya, bahkan di YouTube juga ada. Dan cukup bagus. Dan berita yang mengejutkannya lagi itu TikTok sudah di-download lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia, dan itu melebihi angka Instagram yang cuma sekitar 1 miliaran kalau nggak salah Instagram di-downloadnya, tapi TikTok sudah 1,5 miliar. Wow. Sangat menjadikan sekali ya, tapi saya masih belum terkena virus TikTok, dan semoga virus corona juga tidak kena. Dan soalnya kan dan mungkin ini menjadi penyebab bangkitnya TikTok. Jadi karena corona kan diam diri di rumah karena COVID-19 atau apapun namanya, jadi orang-orang itu pada nyari hiburan baru kan, gak cukup cuman Instagram. Jiwa-jiwa kreatif seseorang mulai muncul. Dengan adanya TikTok ya bisa disalurkan mungkin, karena banyak banget TikTokers kalau bilangnya. Ya bisa disalurkan di situlah, apa namanya, kreativitasnya bisa disalurkan di aplikasi TikTok, dan lagu-lagu juga diangkat, dan beberapa kebaikan bisa diambil dari TikTok, yaitu beberapa kebaikan sih. Sisi positif maksudnya kebaikan. Sisi positif dari TikTok itu ya mungkin dari para musisi. Aku nggak tahu ya seneng atau enggak lagunya ditayang di TikTok, tapi banyak banget
lagu-lagu yang naik gara-gara dipakai buat tiktokan gitu. Salah satu contohnya lupa ya, aku lupa judul lagunya, tapi ya itulah. Dan TikTok juga dipakai buat meme gitu. Salah satu contohnya itu yang angkat-angkat peti mati yang lagunya tet ya, mungkin kalian tahu lah, nggak usah dijelasin lagi, pasti kalian udah tahu karena banyak banget Instagram lagi, banyak banget di Instagram yang buat video-video gitu. Dan sama satu lagi yang lompat-lompat itu, yang lompat-lompat kayak terbang, yang naik-naikin sapu. Nggak ngerti lagi, kayaknya jiwa kreativitas kita udah lewat batas gitu. Aku nggak tahu sih di India atau di mana itu, di India atau di mana gitu, apakah itu juga atau tidak, kurang tahu juga. Ya intinya bukan salah aplikasi jika aplikasi itu dianggap, khususnya TikTok ya, dianggap tidak mendidik, ya bukan salah aplikasinya. Tapi jika suatu aplikasi sih, tapi kalau TikTok kayaknya aku nggak salah sepenuhnya waktu tahun 2018 ya, nggak salah sepenuhnya, soalnya kan developer apa atau apaan sih yang dibuat, atau programmer atau apa yang buat aplikasi, ya intinya yang ngebuat aplikasi TikTok ya nggak salah sepenuhnya sih soal banyaknya video-video yang nyeleneh di TikTok. Itu juga berkaitan dengan pengguna TikTok itu sendiri, usernya kan nggak ada konten gituan kalau user tidak membuatnya. Ya sekian dulu video kali ini, karena nggak ada skrip, ngomongnya berantakan banget. Tapi intinya video-video TikTok udah bagus-bagus sih. Apalagi ini yang main film yang buta, siapa namanya ya, siapa ya namanya, aku lupa ya, tapi ini kayaknya nggak dipotong sih, soalnya aku malas ngedit juga. Ya pokoknya itu ada salah satu artis lah yang TikToknya bagus banget. Artis perempuan yang kemarin main film jadi buta, sama kok mendadak jadi lupa ya kalau di sini, ya itulah pokoknya. Dan satu kata penutup buat opini.id kali ini adalah tetaplah jaga kesehatan, karena membuat TikTok masih lebih bagus daripada kalian membuat bom. Apaan sih nggak kepikiran kata-kata gituan ya. Oke, terima kasih yang udah nyaksin sampai detik ini. Mungkin kalian nggak punya kerjaan kalau masih menonton video-video seperti ini, tapi tidak apa-apa selama masih berdiam diri di rumah, physical distancing atau social distancing atau apalah namanya. Semoga sehat terus, semoga kita tidak terkena penyakit apapun ya, khususnya penyakit corona ya, penyakit corona lagi. Tidak terinfeksi oleh virus corona atau COVID-19. Ya terima kasih, sampai jumpa.